Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama dengan kami, saya Mercy Wahyuni Tias sebagai host talk show pada saat ini bersama dengan kedua rekan saya, yaitu Rahmawati Ibrahim bersama dengan Faiza. Kami mahasiswa program studi S1 Kebidanan dari Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai kepribadian menurut Sigmund Freud dengan berbagai dinamikanya. Dan pada kesempatan ini, narasumber yang pertama akan membahas mengenai latar belakang Sigmund Freud. Yang kedua, tingkat dan struktur kepribadian. Yang ketiga, perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud. Untuk itu, kepada narasumber yang pertama, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Faiza sebagai narasumber pertama. Baiklah, pada kesempatan ini pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang Sigmund Freud. Sigmund Freud dilahirkan pada tanggal 6 Mei 1856. Beliau lulus sebagai dokter pada tahun 1881. Pada tahun 1884, dia memulai bekerja pada gangguan saraf atau Department of Nervous Disease. Dan tahun 1885 dia memulai belajar hipnosis kepada Jean-Martin Cartoon di Paris atau Prancis. Melalui buku-buku berbagai ceramahnya, Freud mulai banyak dikenal meskipun memiliki cara berpikir yang berlawanan dengan berpikir masyarakat medis pada saat itu. Teori psikoanalisis adalah salah satu teori kepribadian yang paling berpengaruh tidak hanya pada bidang psikologi tetapi juga pada ilmu-ilmu lain. Bahkan implementasinya dapat ditemui dalam berbagai praktik kehidupan seperti manajemen dan iklan. Selanjutnya kita akan membahas tingkat dan struktur kepribadian. Tingkat kepribadian menurut Sigmund Freud mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar atau konsius, prasadar prekonsius, dan tak sadar unconscious. Alam sadar atau konsius, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Prasadar merupakan lapisan jiwa di bawah kesadaran dan berada tengah antara sadar dan tidak sadar. Prasadar sebagai penampungan dari ingatan-ingatan yang tidak dapat diungkap secara cepat, dapat diingat kembali bila diusahakan. Misalnya kita lupa pada seseorang yang baru saja ditemui pada kesempatan lain, tiba-tiba orang tersebut menyapa dan kita masih samar mengingat namanya meski ada perasaan pernah bertemu dengan orang tersebut. Untuk sadar atau unconscious adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls dan drive yang dibawa dari lahir dan pengalaman traumatik. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud ada 2, yaitu id dan ego. Id dalam bahasa Jerman disebut Das Ich, merupakan komponen kepribadian yang primitif dan instinktif. Id berorientasi pada prinsip kesenangan. Baiklah, kita bahas lagi ego. Ego dalam bahasa Jerman disebut Das Ich,
merupakan aspek psikologi kepribadian. Ego merupakan sistem kepribadian yang rasional dan berorientasi pada prinsip realitas. Ego menurut Freud seperti joki penunggang kuda yang harus menghindar dari masalah. Superego. Superego dalam bahasa Jerman disebut Das Ich, merupakan aspek sosial dan dari kepribadian. Superego mulai berkembang pada usia 3 sampai 5 tahun. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud. Freud mengembangkan teori mengenai perkembangan kepribadian yang merujuk pada perkembangan seksual sehingga lebih dikenal dengan perkembangan psikoseksual. Menurutnya, tahap perkembangan psikoseksual yaitu yang pertama tahap oral 0 sampai 1 tahun. Anak akan mengerti puting ibunya dan memasukkan benda ke dalam mulut seperti mengisap jempol ataupun dot. Yang kedua tahap anak 1 sampai 3 tahun. Peristiwa buang air besar merupakan pencapaian kepuasan dan memberikan rasa nikmat. Peristiwa ini disebut dengan erotik anak. Yang ketiga tahap balik di 4 sampai 5 tahun. Anak mulai berperilaku selfish atau mementingkan diri sendiri. Kemudian tahap keempat yaitu tahap latensi antara 6 sampai 12 tahun. Pada masa ini anak mengembangkan kemampuan bersublimasi, mengalihkan dorongan yang tidak sesuai dengan sesuatu yang lebih konstruktif dan baik, misalnya dengan mengerjakan tugas-tugas sekolah dan berolahraga. Anak sudah mulai mengembangkan relasi sosial melalui perhatian dan pertemanan. Kemudian di tahap kelima yaitu tahap genital antara 12 atau 13 tahun. Pada saat ini anak mulai masuk periode remaja yang ditandai dengan kematangan organ reproduksi. Pada masa ini, insting seksual dan agresif menjadi aktif. Pada anak mulai mengembangkan motif mencintai orang lain. Baiklah, sekiranya itu beberapa hal yang dapat saya jelaskan tentang kepribadian menurut Sigmund Freud. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mr. Kos. Terima kasih. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang pertama yang sudah menjelaskan bagaimana tentang latar belakang dari Sigmund Freud, kemudian tingkat dan struktur kepribadian, dan perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, narasumber yang kedua kita pada saat ini akan menjelaskan tentang yang pertama, dinamika kepribadian Sigmund Freud. Kemudian yang kedua, mekanisme pertahanan diri. Dan yang ketiga, kelebihan dan kelemahan teori dari Sigmund Freud. Untuk itu, kepada narasumber yang kedua, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Rahmawati sebagai narasumber kedua pada kesempatan kali ini, di mana saya akan membahas materi selanjutnya mengenai dinamika kepribadian menurut Sigmund Freud. Dinamika kepribadian Sigmund Freud, di mana Freud mengusulkan sebuah dinamika atau prinsip motivasional untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang mendorong tindakan manusia. Bagi Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Motivasi ini diperoleh dari energi psikis dan fisik dari dorongan-dorongan dasar yang mereka miliki. Dinamika kepribadian itu salah satunya itu insting sebagai energi psikis.
Insting adalah perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut penguasaan. Energi insting dapat dijelaskan dari yang pertama itu sumber, di mana contohnya ialah kekurangan nutrisi, misalnya akan mengganggu keseimbangan sehingga memunculkan insting lapar. Tujuan dari insting tersebut ialah untuk menghilangkan rangsangan kejasmanian. Contohnya yaitu tujuan dari insting lapar ialah menghilangkan keadaan kekurangan makan dengan cara makan. Objek insting dalam hal ini ialah segala aktivitas yang menjadi perantara keinginan dan terpenuhinya keinginan itu. Misalnya yaitu objek insting lapar bukan hanya makan, tetapi meliputi kegiatan mencari uang, membeli makan, dan menyajikan makanan itu. Pendorong atau penggerak insting ialah kekuatan insting. Misalnya, makin lapar orang, penggerak instingnya akan makin besar. Jenis-jenis insting antara lain yaitu insting hidup. Yang kedua yaitu insting mati. Disebut juga sebagai insting-insting yang merusak. Kemudian dinamika yang selanjutnya yaitu kecemasan. Kecemasan atau anxiety adalah variabel penting dari hampir semua teori kepribadian. Kecemasan sebagai dampak dari konflik yang menjadi bagian kehidupan yang tak dapat dihindarkan, dipandang sebagai komponen dinamika kepribadian yang utama. Kecemasan akan timbul manakala orang tidak siap menghadapi suatu ancaman. Ada 3 jenis dari kecemasan, yaitu yang pertama kecemasan realistis, yang adalah takut kepada bahaya yang nyata ada di dunia luar. Kecemasan ini menjadi asal muasal timbulnya kecemasan neurotis dan kecemasan moral, di mana kecemasan neurotis itu adalah ketakutan terhadap hukuman yang bakal diterima dari orang tua atau figur penguasa lainnya. Kalau seseorang memuaskan insting dengan caranya sendiri, yang diyakininya bakal menuai hukuman. Yang ketiga yaitu kecemasan moral. Kecemasan moral adalah kecemasan kata hati. Kecemasan ini timbul ketika orang melanggar standar nilai orang tua. Itulah sedikit pembahasan mengenai dinamika kepribadian. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme pertahanan diri yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Mekanisme pertahanan diri merupakan bentuk pertahanan diri setiap individu sebagai cara individu untuk mereduksi perasaan tertekan, kecemasan, stres ataupun konflik. Sigmund Freud mengidentifikasi 8 jenis pertahanan diri. Di antaranya yang pertama yaitu represi, yang kedua pembentukan reaksi, yang ketiga pengalihan, yang keempat fiksasi, yang kelima regresi, keenam proyeksi, ketujuh introyeksi, ke-8 sublimasi. Nah, dari pembahasan tadi terdapat kelebihan dan kelemahan teori kepribadian menurut Freud. Yang pertama-tama kelebihannya yaitu yang pertama itu Freud membuat jelas bahwa manusia sering berpikir dan berperilaku dengan dorongan yang tidak mereka akui. Kelebihan yang kedua yaitu Freud berani dan tanpa melakukan observasi, yang membuat teori kepribadian pertama dan teknik psikoterapi pertama yang efektif. Yang ketiga yaitu Freud mengidentifikasi pengaruh dini bentuk perkembangan kepribadian yang berimplikasi pada perkembangan anak. Yang keempat yaitu Freud mengembangkan model wawancara sebagai kendaraan konseling. Yang kelima,
Freud adalah salah satu yang pertama menekankan pentingnya sikap yang ditunjukkan konselor pada saat proses konseling. Kemudian kelemahan dari teori kepribadian yaitu yang pertama, di mana Freud hanya menjelaskan bahwa perilaku seseorang hanya disebabkan oleh dorongan-dorongan seksual. Kemudian yang kedua, terlalu meminimalkan rasionalitas. Yang ketiga, data penelitian yang bersifat empiris kurang banyak mendukung sistem psikoanalisa. Yang keempat, bahwa perilaku ditentukan oleh energi psikis atau sesuatu yang meragukan. Yang kelima yaitu penyembuhan dalam psikoanalisa terlalu bersifat rasional dalam pendekatan. Yang keenam yaitu pandangan yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat kemanusiaan. Yang ketujuh yaitu terlalu menekankan pengalaman pada masa kanak-kanak. Baiklah, sekiranya itulah beberapa hal yang bisa saya jelaskan mengenai dinamika kepribadian menurut Sigmund Freud dan menurut Sigmund Freud. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada host kita. Nah, setelah saya mendengarkan pembahasan materi dari kedua narasumber kita pada saat ini, dapat saya simpulkan bahwa Sigmund Freud mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar atau konsius, prasadar atau prekonsius, tidak sadar atau unconscious. Mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni ID, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi gambaran mental terutama dalam fungsi dan tujuannya. Freud mengembangkan teori mengenai perkembangan kepribadian, yakni terdiri dari fase oral, fase anal, fase felis, fase laten, dan fase genital. Tingkat kehidupan mental dan wilayah pikiran mengacu pada struktur atau komposisi kepribadian. Nah, sehingga Freud mengusulkan sebuah dinamika atau prinsip motivasional untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang mendorong tindakan manusia. Bagi Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Nah, itulah hal-hal yang mencakup ke dalam teori kepribadian dari Sigmund Freud. Nah, untuk itu, dalam pembentukan suatu kepribadian, ternyata sangat berpengaruh peran dalam keluarga, terutama orang tua. Sehingga sejak dini dibentuk, diajarkan dan dibiasakan berkepribadian yang baik. Keluarga memberi teladan, sikap, tingkah laku, berkomunikasi yang baik dengan tetangga serta lingkungan masyarakat dimanapun kita berada. Mari kita pelajari tentang kepribadian diri agar kita dapat bersikap baik, sopan, tidak bersikap kasar terhadap orang lain. Dengan memberi pelajaran kepribadian diri, kita dapat mengubah diri kita menjadi orang yang profesional. Demikianlah talk show kami pada hari ini. Semoga materi yang dibahas pada saat ini dapat bermanfaat bagi kita. Saya ucapkan banyak terima kasih, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.